Claudia Leniensi. Di sini saya akan membahas mengenai asuhan pranikah dan prakonsepsi yang terfokus tentang infeksi menular seksual atau IMS dan infeksi saluran reproduksi. Apa sih IMS itu? IMS itu adalah penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Lalu, apa saja tanda gejala penyakit IMS itu? Kemudian yang termasuk IMS itu penyakit apa aja? Yuk kita lihat selanjutnya. Nah, untuk tanda gejala IMS sendiri itu ada 8, yaitu yang pertama, adanya duh tubuh pada uretra, jadi adanya cairan yang keluar pada saluran kencing. Kemudian yang kedua, adanya duh tubuh vagina, yaitu adanya cairan yang keluar dari vagina. Kemudian yang ketiga, adanya ulkulus genital. Ulkulus itu adalah luka yang menyakitkan dan sembuhnya itu sangat lama, yang berada di area sekitar genital. Kemudian yang keempat, ada vegetasi genital. Jadi adanya jaringan yang tumbuh abnormal di area genitalia. Kemudian adanya bubo inguinal. Bubo inguinal itu adalah femoralis atau pembesaran kelenjar getah bening yang berada di pangkal paha atau ada di selangkangan, dan itu rasanya sangat nyeri sekali. Kemudian adanya nyeri perut bagian bawah. Jadi nyeri perut bagian bawah merupakan salah satu penyebab atau perwujudan dari adanya infeksi menular seksual. Kemudian adanya konjungtivitis neonatorum, jadi adanya peradangan pada konjungtiva atau pada mata bayi baru lahir yang lahirnya secara normal melalui vagina yang pada ibu yang menderita IMS. Kemudian yang terakhir adanya pembengkakan atau pembesaran pada skrotum. Nah, kemudian infeksi menular seksual atau IMS itu jenisnya apa aja sih? Nah, yang pertama, nih ada gonore atau kencing nanah yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Nah, untuk gonore ini bisa terjadi pada laki-laki dan pada perempuan. Biasanya pada laki-laki itu akan muncul duh atau cairan yang keluar dari saluran kemih yang kental berwarna putih kekuningan dan mokopurulen atau kental tadi. Kemudian pada perempuan itu seringkali tanpa gejala dan biasanya cairan putih atau kekuningan tersebut berada di daerah mulut rahim yang biasanya perlu dilakukan pemeriksaan dalam terlebih dahulu untuk mengetahui adanya gonore atau kencing nanah pada wanita. Kemudian selanjutnya yang kedua ada sifilis atau rajasina yang disebabkan oleh bakteri sifilis. Nah, sifilis ini sendiri adalah koreng atau sejenis luka yang jumlahnya tuh bisa cuma satu atau bisa juga beberapa atau bergelombol, dan biasanya bentuknya itu bulat atau lonjong, dan biasanya kalau ditekan itu tidak sakit atau tidak nyeri tekan. Kemudian yang ketiga ada herpes genitalis yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV. Jadi si herpes genitalis ini diawali dengan adanya bintil-bintil atau seperti luka erosi yang berkelompok di dasar di dasar kulit, dan itu rasanya sangat nyeri dan panas. Kadang tuh kemerahan. Kemudian adanya pembesaran kelenjar lipatan paha juga, dan bila disentuh tuh rasanya tuh kenyal. Kemudian herpes genitalis itu bisa sembuh dan bisa kambuh lagi. Nah, faktor pencetusnya untuk bisa kambuh lagi itu karena adanya stres, pikiran, kemudian hubungan seksual
konjungtivitis chlamydianosis. Jadi ini yang menyebabkan itu bakteri chlamydia. Nah, bakteri chlamydia ini biasanya menyebabkan mata bayi yang lahir pada ibu yang terkena ibu yang terkena chlamydia itu akan menyebabkan mata bayi itu terlihat sembab, kemerahan, dan adanya duh atau cairan seperti nanah yang ada di mata bayi tersebut. Kemudian selanjutnya konjungtivitis gonorrhea. Ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Jadi ini hampir sama dengan konjungtivitis konjungtivitis chlamydiosis. Jadi ini terjadi pada bayi baru lahir yang dilahirkan secara normal atau per vaginam pada ibu yang menderita gonorrhea. Jadi mengakibatkan mata bayi tersebut itu kayak sembab dan terlihat banyak duh pada matanya, jadi seperti nanah seperti itu. Kemudian yang terakhir adanya kondiloma acuminata atau biasanya orang menyebutnya itu jengger ayam. Ini penyebabnya adalah virus human papillomavirus atau HPV yang bentuknya itu seperti papula dan kayak ada jaringan atau kulit yang tumbuh abnormal di sekitar genitalia tersebut. Dan pada wanita yang menderita kondiloma acuminata ini dapat menimbulkan kanker mulut rahim. Jadi, infeksi menular seksual tersebut terjadi apabila melakukan hubungan seksual secara oral maupun anal kepada penderita IMS atau orang yang mempunyai penyakit infeksi menular tersebut. Nah, untuk pencegahannya itu dapat dilakukan yaitu yang pertama yang pastinya setia pada pasangan. Jadi hanya satu pasangan saja. Dan apabila melakukan hubungan seksual dengan orang yang menderita IMS itu lebih baik menggunakan kondom, karena kondom itu merupakan salah satu alat kontrasepsi yang dapat mencegah IMS atau infeksi menular seksual. Dan apabila ada keluhan, segera datang ke fasilitas kesehatan dan minum obat sesuai dengan anjuran fasilitas kesehatan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya infeksi saluran reproduksi. Nah, apa aja sih jenis infeksi saluran reproduksi itu? Nah, yang pertama yaitu Candidiasis vaginalis yang disebabkan oleh adanya jamur Candida. Nah, biasanya gejala klinis yang timbul dengan adanya Candidiasis vaginalis ini yaitu pruritus atau terasa gatal di area kemaluan atau di daerah genitalia. Kemudian adanya peradangan, kemerahan di area genitalia, biasanya di sekitar labia. Kemudian disertai odem atau pembengkakan, terus adanya duh atau cairan yang keluar dari vagina itu bergumpal berwarna putih dan kadang-kadang tuh kental atau berwarna kekuningan. Nah, jika dilihat atau diperiksa pH-nya itu kurang dari 4,5. Nah, komplikasi yang mungkin terjadi pada Candidiasis vaginalis ini yaitu kulit sekitar vulva atau kulit sekitar genitalia itu akan lecet. Kemudian yang kedua, vaginosis bakterial yang disebabkan oleh bakteri Granulella vaginalis. Jadi, vaginosis bakterial ini dapat menyebabkan keputihan dan vagina itu berbau amis, terutama setelah melakukan hubungan seksual. Nah, terus kemungkinan tumbuh atau muncul duh vagina yang tidak terlalu banyak, yang berwarna putih, kadang berwarna keabu-abuan yang melekat pada dinding vagina.
dan tidak ada tanda inflamasi atau tidak ada tanda pembengkakan atau peradangan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan pH vagina, itu vaginanya lebih dari 4,7. Nah, untuk komplikasi yang mungkin terjadi bila vaginosis bakterial ini terjadi pada ibu hamil, maka akan menyebabkan ketuban pecah dini, kemudian kelahiran yang prematur, dan bayi lahir dengan berat badan rendah atau BBLR. Kemudian yang ketiga, Trichomonas. Nah, Trichomonas ini disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Dan ini gejala klinis yang muncul atau yang timbul pada penderita Trichomonas ini adanya duh tubuh vagina yang banyak dan purulen. Jadi itu muncul kayak cairan yang putih kental dan kadang-kadang itu berbusa. Kemudian berbau seperti ikan busuk dan disertai gatal-gatal yang berlebihan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan pH vaginanya itu bisa lebih dari 5. Kemudian komplikasi yang mungkin terjadi pada penderita trichomoniasis itu adalah pada perempuan hamil itu dapat menyebabkan partus prematurus yang kelahirannya itu kurang dari usia 37 minggu yang menyebabkan bayinya itu lahirnya prematur, dan juga berat badan lahir bayinya itu rendah atau BBLR. Nah, untuk pencegahan dari infeksi saluran reproduksi tersebut itu salah satunya adalah sering menjaga kebersihan alat kelamin. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai HIV/AIDS. Jadi, HIV atau Human Immunodeficiency Virus itu adalah kuman atau virus penyebab dari AIDS. Jadi, AIDS itu merupakan kumpulan gejala atau penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh pada seseorang karena terinfeksi virus HIV tadi. Lalu, bagaimana penularan HIV tersebut? Nah, untuk penularannya yang pertama yaitu berhubungan seks tidak aman. Jadi, pada saat melakukan hubungan seks yang tanpa menggunakan kondom, HIV itu dapat menular dari darah yang terinfeksi atau cairan sperma atau cairan vagina secara langsung ke aliran darah pasangannya yang melalui selaput mukosa yang berada di dalam vagina, penis atau dubur saat melakukan hubungan seksual tersebut. Kemudian penularannya yang kedua yaitu transfusi darah yang mengandung HIV. Jadi melalui transfusi darah yang ternyata darah tersebut itu mengandung HIV atau melalui alat tindakan medis yang tercemar virus HIV itu dapat mengakibatkan penularan virus HIV dari orang yang satu dengan orang yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dari ibu ke janin. Jadi pada saat kehamilan, persalinan, dan saat menyusui itu, apabila seorang ibu positif terhadap virus HIV, maka penularan dari ibu ke janin itu akan terjadi. Kemudian yang keempat, penggunaan jarum suntik yang bersamaan. Jadi ini pada pecandu narkoba ya, yang menggunakan narkoba dengan menggunakan jarum suntik yang dilakukan secara bergantian atau jarum suntiknya itu dilakukan secara bersamaan antara orang satu dengan orang yang lain, yang ternyata orang yang diajak bergantian jarum suntik itu mengidap virus HIV, maka virus HIV itu pun akan menular ke orang yang lainnya. Nah, HIV tersebut juga tidak akan menular apabila melalui yang pertama
berpelukan itu juga tidak dapat terjadi penularan virus HIV antar orang. Kemudian berjabat tangan atau menggunakan toilet bersama itu juga tidak menyebabkan penularan virus HIV tersebut. Berenang bersama atau menggunakan pakaian atau handuk bersama-sama itu juga tidak menyebabkan terjadi penularan virus HIV. Kemudian gigitan serangga juga tidak menyebabkan penularan dari virus HIV. Baik, selanjutnya waspada HIV tidak menunjukkan gejala. Jadi ternyata orang yang terkena virus HIV itu awal-awalnya itu tidak menunjukkan gejala apapun. Jadi setelah orang terinfeksi virus HIV, dia tuh terlihat biasa saja seperti orang pada umumnya, karena tidak menunjukkan gejala klinis tertentu. Tetapi orang tersebut ternyata dalam tubuhnya itu sudah ada virusnya dan bisa menularkan virus HIV tersebut melalui cairan tubuh mereka dengan melalui darah, cairan sperma, cairan vagina, dan juga ASI. Nah, kemudian hal itu bisa terjadi 5-10 tahun ke depan. Nah, setelah 5-10 tahun, orang tersebut itu akan menunjukkan kumpulan gejala-gejalanya tersebut yang mengakibatkan menurunnya daya tahan tubuh atau sistem kekebalan dalam tubuhnya, sehingga orang tersebut akan rentan atau mudah terkena penyakit, termasuk adanya terinfeksi virus HIV tersebut. Nah, kemudian HIV itu dapat dicegah dengan cara yang pertama, saling setia pada pasangan. Jadi masing-masing pasangan harus setia pada satu pasangan dan tidak melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Kemudian yang kedua, pencegahan penularan dari ibu ke anak. Jadi apabila salah satu atau kedua captain atau calon pengantin mempunyai risiko, maka harus dilakukan tes HIV terlebih dahulu sebelum menikah. Kemudian, jika salah satu atau kedua calon pengantin tersebut ternyata positif HIV, maka dianjurkan untuk minum obat ARV sesuai anjuran secara teratur seumur hidup. Dan setelah menikah, pasangan ODA tersebut harus minum ARV dan selalu menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual. Kemudian jika pasangan ODA tersebut ingin memiliki anak, maka harus merencanakan kehamilannya itu dengan aman dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Kemudian melakukan tes HIV pada saat pemeriksaan kehamilan atau pemeriksaan AEC pada TM atau trimester pertama. Kemudian diberikan ARV profilaksis pada bayi dari ibu yang mengidap HIV. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kondom. Jadi apabila mengetahui pasangannya tersebut ternyata mengidap atau positif HIV, maka saat melakukan hubungan seksual itu harus menggunakan kondom atau kepada pasangan yang belum diketahui. Dan hindari menggunakan narkoba suntik. Jadi penggunaan jarum suntik atau alat-alat suntik yang langsung menembus ke dalam kulit, contohnya seperti tato, seperti itu, yang dilakukan secara bergantian, itu disarankan untuk jangan dilakukan. Jadi kalaupun melakukan hal tersebut harus menggunakan jarum yang sekali pakai, langsung dibuang, karena penularan itu akan lebih cepat apabila jarum atau jarum suntik tersebut dilakukan secara
tidak berhubungan seksual, jadi tidak melakukan hubungan seksual yang beresiko. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Jadi tadi itu adalah